masyarakat juga harus tahu, janganlah stigmatisasi terhadap koperasi ini terus dikembangkan. Saya sampaikan sejak 2015 sampai 2020, yang melakukan praktek yang disebutkan tadi itu, yang melakukan praktek seperti itu, dan saya tidak mengatakan itu sebuah hal yang benar, itu salah, itu ada 8 lembaga koperasi. Tapi lembaga yang non-koperasi, catatan saya menunjukkan ada 25 dalam bentuk PT ya, atau bentuk-bentuk yang non-koperasi lainnya. Jadi satu hal yang saya ingin sampaikan, janganlah kita itu menghakimi sedemikian rupa bahwa seluruh koperasi memiliki potensi dan berperilaku seperti itu. Jelas tidak semuanya koperasi. Sekali lagi, dari yang sudah terjadi itu koperasi sejak 2015 sampai 2020 itu 8 koperasi, sedangkan yang bukan koperasi 25. Kemudian pertanyaan tadi itu tentang bagaimana pengawasan. Saya katakan tadi, memang saya melihat sejak dari gerakan koperasi ada 3 persoalan pokok di dalam melemahnya pengawasan koperasi. Pertama adalah masalah payung hukum dari pengawasan. Undang-Undang 25/92 itu memberikan tugas kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan. Nah, sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang 25/92 ini harus sudah direvisi. Karena sudah sangat sulit mengikuti dinamika yang ada. Tapi yang jelas kewenangan untuk melakukan pengawasan itu sangat terbatas di situ. Itu satu. Kedua, masalah sumber daya manusia. Kita dihadapi pada sebuah kenyataan, terutama setelah reformasi, bagaimana dinas-dinas di daerah itu berbeda dengan masa lalu. Jadi mobilitas antar SDM yang ada di daerah yang menangani dinas koperasi itu tidak semuanya itu memiliki kemampuan teknis. Demikian juga di kementerian. Kemudian ada persoalan apa? Kita mengakui sejak lama sekali Kementerian Koperasi ini memiliki koordinasi yang lemah dengan unit-unit yang berkaitan dengan masalah pengawasan. Nah, di dalam, mohon maaf sekali lagi ini bukan karena saya masuk kementerian, bukan. Saya masuk ke kementerian 2018 akhir, teman-teman sudah merancang satu di RUU Koperasi yang baru ini, yang saat ini masih di Dewan, di DPR, itu sudah mulai ada penguatan tentang pengawasan koperasi. Di Undang-Undang Cipta Kerja juga seperti itu kita perkuat. Kemudian masalah SDM. SDM pengawas saat ini kita sudah punya 2 hari ini nanti kita akan lantik tenaga fungsional pengawas. Memang sangat sedikit, baru 102 orang. Tapi dulu tidak pernah ada. Tidak pernah. Kebutuhan kita sekitar 2.000-an. Nah, jadi secara bertahap sudah kita lakukan perbaikan di SDM. Ketiga, tentang masalah link dengan unit-unit yang lain, dengan kementerian dan lembaga yang lain. Saya kira dengan saat ini ada tim waspada investasi dan kita menjadi bagian daripada itu adalah bagian kita koordinasi. Kita kontak Bareskrim, kita koordinasi juga dengan BIN malahan. Karena praktek-praktek yang terjadi banyak sekali yang mengatasnamakan koperasi sebagaimana temuan OJK kemarin yang mengumumkan 50 koperasi yang melakukan aktivitas ilegal. Faktanya ternyata 35 dianulir, direhabilitasi, dan sebagian besar yang melakukan kesalahan itu adalah lembaga yang sebetulnya bukan koperasi tetapi menggunakan koperasi. Jadi saya kira kita masyarakat ini harus cermat di dalam. Kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan, pengawasan dalam sistem koperasi itu tidak serta-merta itu menjadi hanya domain pemerintah. Di dalam organisasi koperasi ada yang namanya badan pengawas yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota. Ini memang juga belum berfungsi dengan baik. Demikian juga banyak sekali anggota yang memang tidak terlalu peduli di dalam rapat anggota untuk melakukan pengawasan internal terhadap kinerja pengurus. Ini saya kira persoalan-persoalan yang harus kita pahami, kita menyadari bahwa memang ini perlu dikoordinasikan.